Selamat berjumpa kembali di dalam materi pembelajaran struktur ya. Kita menggunakan SAP 2000 versi 14. Kita panggil dulu. Seperti ini, kita akan melanjutkan apa yang sudah pernah kita buat di nomor sebelumnya seperti ini. Kemudian di bagian ini saya perlihatkan satu window saja seperti ini. Kemudian apabila kita tinjau kembali di sini, Anda sudah pernah melakukan memasukkan material ya, seperti ini, baja 34. Jadi kalau kita cek di sini, modify show material baja 34, ini satuannya masih dalam satuan kilogram meter. Kemudian apabila kita mau melakukan tambahan-tambahan mutu bahan baja, itu yang harus dilakukan, Anda pindah dulu ke satuan kilogram milimeter seperti ini. Jadi di sini sudah berubah. Kemudian kita masuk definisi material. Untuk baja 34, ini kalau kita show material, di sini itu ada yang namanya minimum yield stress atau FY dan FU. Jadi kalau kita masukkan di sini, ini Anda bisa mengambil dari baja, misalnya baja 34 ya, FY nya 210, FU nya 340. Ini dari mengambil ya. Kemudian yang menjadi masalah adalah di sini. Jadi Anda masukkan tadi itu mengambil dari tabel ya, yang ada di sini maksud saya. Nah, kalau Anda lupa ya, ada bagian yang bawah ini ada 4 kotak yang harus Anda isi. Jadi di sini Anda ambil satu saja juga cukup. Jadi misalnya ambil yang ini 210 ini ya. Jadi di sini Anda masukkan 210 ya. Jangan lupa dimasukkan MPa seperti ini. Nah, dia langsung berubah. Nah, ini kalau supaya tetap, ini kita rubah dulu ke satuan Newton milimeter. Nah, di sini. Nah, sekarang sekali lagi ini masukkan 210. Yang bawah ini adalah Anda hafalkan. Ya, di sini nilainya adalah ya, misalnya ini kita hapus atau angkanya tidak seperti ini. Jadi ini Anda bisa mengalihkan 210 itu kali ya 1,3, kemudian pindah di bawah ya, itu perkiraan pendekatan kalau melihat tanpa melihat tabel ya. Jadi sekitar 1,3. Yang di bawahnya lagi ya, itu adalah ya 1,1 kali ya 210. Nah, di sini. Kemudian yang di bawahnya lagi 1,4 kali ya 210. Nah, seperti ini. Ini kalau tanpa tabel, jadi ini pendekatan saja. Jadi ini mutu baja 34. Jadi kalau kita lihat di sini mutu baja BJ 34. Nah, Anda bisa masukkan mulai 210, 240, 250, 290, 410 dengan menggunakan tabel juga boleh. Dengan menggunakan
aproksimasi terasi seperti ini juga boleh. Ini Anda masukkan lagi seperti ini 340, itu juga tidak ada kesalahan. Misalnya 340 seperti ini. Jadi kita oke lagi, coba kita akan lakukan running ya. Ini tidak ada hubungannya dengan struktur yang kita edit ya. Ini kita hanya melakukan pengecekan material yang ada di sini, baja 34 ini masih tetap seperti aslinya apa belum. Nah, ini kalau kita geser ke Newton milimeter, kita lihat satuan Newton milimeter. Nah, ini kembali lagi seperti ini ya. Kemudian Anda bisa masukkan mutu-mutu yang lain yang nanti akan saya masukkan, Anda lihat di sesi yang nomor berikutnya. Kemudian ya, setelah Anda mengetahui tadi ya, jadi dengan menggunakan pendekatan tanpa tabel, jadi hanya mempunyai satu tabel, itu aproksimasi terasinya adalah sebagai berikut ini tadi. Jadi daerah sini, ini bisa Anda ganti ya, bisa Anda inputkan. Jadi mulai baja 210 MPa sampai baja 410 MPa ya. Kemudian kita kembali lagi ke SAP, ini udah oke lagi ya. Kemudian kalau kita melihat di sini view set display option, jadi kalau kita extrude ini profilnya yang bawah ini kita tidak tahu profil apa, yang jelas bentuknya I. Nah, untuk menambahkan ini Anda bisa melakukan set properties frame section ya, set properties frame section. Misalnya Anda ingin menambahkan baja WF, itu add new property, di sini ada I WF. Nah, di sini sudah saya masukkan contohnya baja WF. Jadi kalau kita modify seperti ini, tujuannya adalah sebagai berikut. Jadi Anda bisa melihat tabel baja, bagaimana mencocokkan hal tersebut. Jadi yang Anda inputkan adalah ini. Jadi ini kalau saya geser seperti ini, saya memasukkan profil nomor 16, WF nomor 16 ya. WF nomor 16 ini 182, ini T3 ya, T3. Kenapa demikian? Ini bisa Anda lihat di bagian ini. Jadi menginputkannya adalah mengikuti yang ada di sini ya, mengikuti yang ada di sini. Jadi di sini 183, 182 itu adalah kita inputkan di sini. Kemudian di bawahnya ini T2, ini 167 ya, top flange ini artinya lebar atas, karena lebar atas dan lebar bawah sama. Jadi ini isinya 167, ini 167. Kemudian tebal, nah dari mana 167? Itu dari di sini 167. Kemudian tebal badan, kita lihat di sini tebal badannya 25, yang ini tebal badannya. Jadi profil WF atau sayap lebar itu badannya tipis ya, badannya tipis. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini D itu yang ada di sini ya, yang ada di sini. Ini mouse yang saya gerakkan D, ini D-nya 16. Kemudian 25 itu T, tebal ya, tebal atas dan tebal bawah. Ini maksudnya, ini 25, ini juga 25. Nah, kemudian oke lagi. Nanti ini tinggal Anda copy untuk memasukkan profil-profil berikutnya. Kemudian kita lihat posisi seperti ini. Jadi kalau kita view set display, ini kita buang
Jadi kalau kita melihat keterangannya set display option di section, ini masih F section. Supaya ini terganti, ini di block, assign frame section. Ini menggunakan baja BF, kita oke. Nah, di sini kalau kita zoom, ini sudah terlihat. Kita lihat lagi, lalu kita lihat komposisi atau perbandingannya. Nah, ini lebih kecil daripada sebelumnya. Kalau ataupun ini masih terlalu besar, nanti masih bisa dimasukkan dari definisi section property lagi. Kemudian setelah Anda masukkan tadi di sini melakukan cek materialnya sudah, ya. Kemudian yang paling penting itu kalau Anda merencanakan baja, ya, konstruksi baja adalah di bagian ini, ya, kolom-kolom ini. Karena tegangan baja semakin tinggi itu mutu baja makin bagus, sehingga struktur makin kuat, sehingga profil-profil yang kita gunakan akan semakin kecil. Kemudian terus yang berikutnya lagi, cara melakukan input baja atau profil-profil baja. Jadi di section property frame section ini sudah pernah kita inputkan, sudah pernah kita sampaikan. Kemudian yang berikutnya profil baja BF baru saja kita sampaikan. Kemudian baja BF yang Anda gunakan ini mengikuti yang mana? Mengikuti yang ini. Oke, gitu. Jadi Anda mengikuti yang mana? Mengikuti yang ini. Supaya ini terganti. Kalau tidak, nanti dia mengikut yang ini. Ini beda. Karena mutunya itu ikut yang ini. Kemudian oke. Kemudian yang ini, ya, sekali lagi ini ikut yang mana? Juga jangan salah, itu ikut yang ini. Karena mutu material bahan akan berpengaruh terhadap hasil struktur. Kemudian setelah selesai, ya, itu baru Anda mendefinisikan load kombinasi. Load kombinasi yang mana? Di sini ada di COM 1, COM 2. Jadi kalau ini kita cek modify, ya, ini kalau kita cek modify lagi, ya, jadi Anda bisa menggunakan seperti ini, ya. Ini di STL3 kita cek lagi, Anda boleh menggunakan seperti ini. Jadi di STL1 ini artinya combo, ya, combo-combo yang akan kita gunakan. Jadi Anda bisa menggunakan otomatis ini sampai kombinasinya sampai 8, ya. Jadi maksudnya sebagai berikut, saya replay kembali. Kalau saya melakukan COM 1 ini, kalau saya lihat modify, ya, COM 1 ini, ya, ini kalau Anda tidak setuju, ini bisa Anda delete, ya. Jadi Anda bisa langsung menggunakan DSTL1, ya. Ini Anda copy, nah, Anda copy sebagai, nah, ini misalnya sebagai COM berapa. Jadi kalau misalnya COM 1 ini saya delete, COM 2 saya delete, di ini saya delete juga. Jadi kalau ini di STL1 ini saya modify, nah ini saya copy dulu, ini add and copy, ini saya namakan COM 1, gini, modify, kemudian oke, ya. Kemudian di STL2 saya copy sebagai COM 2 atau kombinasi pembebanan yang kedua, add. Ya, ini sama ini, ya. Ya, kita namakan yang lain gitu maksudnya. Kalau sudah misalnya sudah selesai, ini Anda namanya sekali lagi di dalam hal komputer apapun ini tidak boleh sama. Jadi kalau terjadi belting seperti tadi itu karena sama, kembar namanya. Jadi Anda sudah tahu maksudnya. Kemudian yang berikutnya kita lakukan pengecekan load pattern.
Ya, karena apa? Di sini kalau kita lihat di kombinasi, load kombinasi itu ada bagian yang menginputkan misalnya seperti ini hanya WL dan sebagainya. Kalau kita cek ya, ini WL, DL, LL, kita cek lagi, coba sampai ada quick ya. Nah, ini tidak ada. Nah, sekarang kalau sudah ya, kalau Anda yakin termasuk penginputan pembebanannya sudah yakin, ini kita buang dulu. Set display, ini kita buang dulu. Kita oke. Kita display show load. Ini join DL-nya, dead load, WL-nya dan sebagainya. Ini kita cek kalau semuanya. Nah, ini supaya tidak ruwet seperti ini. View setnya kita buang. Oke. Nah, kemudian display lagi, load lagi terhadap DL-nya, terhadap WL-nya, nah, terhadap ini, kemudian display lagi terhadap frame-nya, bind load-nya. Oke. Nah, ini sudah ada. Baru Anda melakukan running untuk melakukan pengecekan semuanya dulu seperti ini ya. Kemudian langkah berikutnya kita buka unlock-nya. Misalnya ini yakin sudah betul, nanti di bagian ketiga ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Kemudian ini kita lihat posisi 3D seperti ini, lalu pilihlah semuanya, select all. Nah, select all, kemudian lakukan replikasi, edit. Nah, di sini kita melakukan editing, replicate ke arah suhu Y ke sana. Jarak berapa? Misalnya jaraknya 4. Direplikasi berapa kali? Misalnya 3 atau 4 atau 2 atau 1 seperti ini. Nah, ini milimeter ya, kita undo dulu. Karena tadi ini satuannya milimeter, kita meter ya. Sekarang kita pilih all lagi, edit, sekali lagi replicate. Nah, sekarang nah, ini supaya normal dulu, run. Kita buka lagi, oke, select all ya. Terus kita melakukan replicate. Ini sejarak 4 meter sebanyak 2. Nah, seperti ini. Baru nanti ini Anda sambungkan untuk coding-codingnya, misalnya ya seperti ini sampai di sini, dari sini sampai di sini, seperti itu. Nah, ini tentunya harus dipasang seluruh codingnya. Nah, sekarang kita undo lagi ya. Jadi itu cara melakukan replikasi terhadap tersebut ya, supaya ini tidak terlalu panjang ya. Anda ikuti nanti di bagian ketiga, karena saya berusaha untuk melakukan presentasi ini supaya Anda yang sedang menggunakan, misalnya ini kebetulan untuk seluruh siswa saja, ini bisa cukup jelas apa yang ingin Anda tanyakan, tidak perlu lagi. Jadi Anda bisa step by step atau langkah demi langkah.